Di balik setiap kesulitan, pasti banyak kemudahan. Hidup adalah kisah ujian, namun selalu ada jalan yang Allah bukakan. Tepat 74 tahun yang lalu, 28 Agustus 1951, dari sebuah desa kecil di Pacitan, kisah itu pun dimulai. Pacitan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Daerah ini dikenal dengan 1001 goa dan terkenal dengan pantainya yang indah. Lahirlah seorang bernama Sumardiono yang biasa dipanggil Pak Yon di sebuah desa bernama Gading yang terletak di Kecamatan Arjosari di utara Pacitan. Langkah pertama beliau dimulai pada tahun 1971 dengan diiringi restu ibunda beliau pergi ke ibu kota. Awalnya bekerja di PT Encona Engineering sebagai konsultan arsitek. Berkat keahlian menggambar yang cakap, beliau dipercaya PT Encona untuk mengerjakan proyek-proyek besar. Beliau mengepalai 4 orang mandor dan 4 pelaksana yang membuat beliau memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dari situ saya bikin Gading Semesta Utama. Karena Gading itu, nama Gading itu karena saya itu lahir di desa saya namanya Gading di kampungnya di Pacitan itu. Dan alhamdulillah kalau sampai sekarang mungkin udah 42 tahun ya Gading itu ya. Alhamdulillah loh. Di luar pikiran saya, tapi alhamdulillah yang saya bersyukur sekali anak-anak tuh mau nerusin, itu aja sebetulnya. Perjalanan Gading Semesta Utama dimulai dengan mengerjakan pembangunan gedung-gedung TVRI, perumahan, dan proyek tol. Singkat cerita, pada tahun 1987 berkat pertemuan dengan salah satu rekan, Gading mulai bekerja sama dengan PT Adikarya Unit Premik yang sekarang bernama PT Adimik Precast Indonesia dalam menyuplai material hingga sampai saat ini. Perjalanan kami tidak mudah. Awalnya kami hanya memiliki beberapa unit truk, kemudian berkembang hingga menjadi ratusan unit. Namun pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang mengharuskan kami melepas aset yang mana adalah truk hingga tersisa 8 unit. Berselang beberapa tahun kemudian, kami kehilangan sosok yang sangat berpengaruh, yakni Ibu Tati Suharyati, istri dari Pak Yon yang sekaligus salah satu pendiri PT Gading Semesta Utama. Beliau berpulang pada 3 September 2004 akibat kecelakaan yang menimpanya di Batam saat menghadiri acara keluarga. Waduh, itu cobaan yang paling berat buat saya. Karena apa ya? Saya dengan istri saya itu membina Gading, membuat Gading ini dari kecil. Dari kecil artinya ya dari kita mulai sama-sama. Istri saya ikut involve semuanya, dia pegang di keuangannya, saya di proyeknya, gitu. Jadi jujur aja waktu itu saya merasa kehilangan sekali. Dan apapun juga ya, kita berpikir dari awal bagaimana kita mulai usaha yang baru. Saya kerumpin sama dia, berangkat dari rumah jam 7 malam, pulang itu jam 3 pagi. Karena ngelihat truk-truk saya yang ada di sana, itu sebelah juga cuma ada istri saya aja. Kalau saya ngantuk, dia yang ganti nyopir gitu loh. Jadi itu berat sekali itu buat saya tuh. Tapi semua itu ya mungkin Allah yang punya ya, kita nggak bisa ngapain lagi. Tapi alhamdulillah saya juga bersyukur saya dapat istri yang saat ini juga baik sekali juga gitu. Kebetulan dia orang kesehatan dan betul-betul memperhatikan kesehatan saya. Di saat mencoba untuk bangkit pada tahun 2009, Pak Yon dihadapi oleh kondisi kesehatan yang buruk. Kondisi ginjalnya memaksa beliau untuk menjalani transplantasi ginjal pada tahun 2010. Perjalanan pasca operasi tidak mudah. Adanya infeksi, pola makan yang harus dijaga ketat,
hingga perawatan intensif di rumah sakit menjadi bagian perjuangan. Namun, berkat dukungan dan perhatian Ibu Farida, membuat beliau mampu melewati berbagai cobaan seperti sepsis dan mengalami kondisi kritis yang akan berdampak kematian sehingga memerlukan panggilan Code Blue pada tahun 2017. Saya waktu itu masih sadar, disampaikan juga, Pak Yon, ini call blue, jadi pakai alat itu semua seperti kayak Jeep Willys itu, semua datang ke saya, cek semua dan segala macam. Malam itu, semua ruang ICU di RSCM penuh. Hingga beliau dipindahkan ke rumah sakit Pondok Indah. Beliau terbaring di ruang ICU selama 1 minggu. Semua khawatir, mustahil pasien Code Blue bisa bertahan. Namun kuasa Allah berkehendak lain. Keajaiban itu nyata. Atas izin Allah, beliau ditarik kembali kehidupannya dan setiap nafas menjadi anugerah. Tempat ICU-nya full penuh. Wah, itu kan di luar dugaan sama sekali kan. Saya dikirim ke Pondok Indah. Orang Pondok Indah udah khawatir semua karena udah jarang yang kondisi call blue itu pindah ke rumah sakit masih bisa hidup lagi gitu loh. Semua pada sibuk di situ, tapi alhamdulillah berhasil. Begitu berhasil itu artinya saya bisa terselamatkan. Paginya dokter-dokter dari RSP itu ngasih salam sama saya. Alhamdulillah Pak Yon, satu-satunya pasien yang bisa bertahan, bayangin aja tuh. Gitu. Jadi waktu kita koma istilahnya, kita itu perasaan itu kita itu di tempat yang adem dan ada tempat yang panas gitu loh. Kita ini mau kemana kita juga nggak ngerti kan, udah kita ini koma kok nggak ngerti apa-apa. Tapi alhamdulillah saya ditarik ke tempat yang hijau itu, yang adem gitu. Ya cuma bayangan saya aja itu, oh itu yang panas itu neraka, ini surga gitu. Kita nggak ngerti, tapi mungkin ya karena kita masih hidup lagi itu aja. Tapi itu benar-benar terjadi itu, dan benar-benar kita lihat. Ya pesanku ke anak-anakku semua, jangan ngambil barang orang, jangan punya milik yang bukan miliknya sendiri. Yang paling indah itu milik sendiri aja. Gitu. Tuhan pasti akan menggariskan itu semua kok. Kerja yang baik, yang serius, insya Allah itu hasilnya akan baik. Itu aja. Ya dari situlah saya juga mohon aja mudah-mudahan anak saya dapat dapat tuntunan yang terbaik. Terus akhirnya nggak tahu ceritanya kayak apa, Benny ketemu sama Kak Asian ke rumah. Saya tanya lahir tahun berapa? 69. Benny 73. Udah tanggap anak saya paling gede aja gitu. Loh gimana Pak? Ya tolong anak-anakku semua diajarin lah supaya bisa belajar Muslim dengan baik gitu loh. Ya dari situ aja sebenarnya, dan saya juga bersyukur sekali, alhamdulillah loh. Anak-anakku jadi baik semua gitu. Kami bukan santri, hanya pengusaha biasa yang ingin berjalan dalam ikatan syukur dan sabar. Dengan restu dan motivasi dari guru dan orang tua, menguatkan dan menegakkan jiwa. Musik malam yang dulu meriah berganti zikir dan kalimat thayyibah yang menggema di majelis, membuat hati menjadi tergetar dan memberikan kelapangan dalam dada. Dulu saya pernah salah dalam memahami Islam. Saya menganggap bahwa semua agama itu sama aja. Saya mempelajari banyak agama dan ada satu titik kesimpulan bahwa
agama itu untuk kedamaian, untuk mendapatkan cinta kasih dengan sesama. Saya bersyukur tahun 2008 Adimik PKS Indonesia mengajak saya untuk umroh bersama di bulan Juli tahun 2008. Di situ saya banyak sekali pelajaran yang saya dapatin, sehingga kembali dari sana saya mempunyai cara pandang yang berbeda dengan Islam. Islam adalah agama yang lurus dan benar. Sejak itu saya sangat tertarik untuk mempelajari agama Islam. Sejak 2008 bulan Juli, teman-teman, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya di Adimik sangat begitu perhatian dengan saya, sehingga saya harus belajar agama di Adimik yang kebetulan pada waktu itu di bulan Ramadan, sehingga saya tiap hari harus datang ke sana untuk belajar agama. Setelah di bulan Ramadan itu, saya terus mempelajari. Kami banyak mengundang para ustadz, para guru-guru yang memberikan ilmunya kepada perusahaan kami. Dan di tahun 2009 pertengahan itu ada karyawan kami yang bernama Ricky Nelson, yang dia juga seorang yang waktu itu kurang memahami agama. Dan saya tahu waktu itu dia hanya duduk di teras sambil mendengarkan ada seorang ustadz yang mengajarkan di masjid di rumah dia. Saat dia mendengarkan, dia tertarik dengan apa yang disampaikannya, dengan ceramahnya yang dengan bahasa yang sederhana, tidak bicara tentang haram dan dosa, tapi bicara tentang keagungan Allah. Pak Ricky Nelson tertarik untuk membawa Pak Kiai ke kantor kami, dan sejak itu beliau mengajar di tempat kami, memberikan ilmunya ke perusahaan kami secara rutin. Di tahun 2010, saya sudah mulai datang ke pondok. Saya datang ke pondok, saya secara rutin, habis selesai golf, Selasa atau Rabu, saya langsung mampir ke pondok. Setiap minggu saya lakukan itu. Sejak saat itu sampai dengan sekarang, alhamdulillah tidak hanya saya aja, tapi keluarga saya, istri saya, dan keluarga besar Gading, Allah mengumpulkan kami untuk belajar bersama di pondok pesantren itu. Pondok pesantren yang kita cintai ini. Ilmu pertama yang disampaikan oleh Pak Kiai kepada saya, Pak Haji, pengusaha adalah pengusaha, ulama adalah ulama. Seorang pengusaha yang sukses nanti akan digoda oleh setan untuk menjadi seorang ulama. Dia akan mempelajari agama dengan tekun dan dalam, sehingga orang itu akan merasa dirinya sebagai ulama, padahal dasar agamanya tidak kuat. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, dia sudah belajar di ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Maka yang terjadi adalah ulamanya gagal, usahanya pun ditinggalkan. Begitu juga dengan seorang ulama. Ketika ulama itu sudah menjadi ulama besar, maka setan akan menggodanya untuk menjadi pengusaha. Karena dasar ilmu usahanya tidak ada, maka usahanya pun gagal dan ulamanya pun ditinggalkan. Seorang pengusaha memperdalam ilmu agama bukan untuk menjadi ulama, tapi untuk menjadi pengusaha yang baik, pengusaha yang jujur, pengusaha yang bisa bersyukur dan bisa sabar. Saya mengenal Adimik dari tahun 87, dan saya dikumpulkan bersama dengan orang yang baik di Adimik Group. Orang-orang yang tidak pernah mengajak saya untuk berbuat curang. Dan juga di Wasita Karya juga sama. Saya dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang punya integritas yang tinggi, yang jujur.
Dan saya juga bersyukur dalam kehidupan saya sendiri, saya juga dikumpulkan dengan orang baik. Orang tua yang baik, adik-adik, kakak-kakak saya, sahabat-sahabat saya, bahkan semua karyawan Gading Group, semualah orang yang baik. Sekalipun saya belum menjadi orang baik. Orang tua saya yang begitu luar biasa membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, memberikan rezeki yang halal dan yang baik yang diberikan kepada saya, itu sudah menjadi modal yang cukup buat saya. Semoga saya bisa menjadi orang yang baik. Guru saya, Pak Kiai Zian Zanuji, dan para kiai, para ustadz, para santri-santri, semua yang ada bersama saya adalah orang yang baik. Semoga saya bisa menjadi orang yang baik, agar saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik juga pada agama, kepada bangsa, dan pada negara. Setiap orang tentu memiliki pandangan yang berbeda tentang arti sebuah kesuksesan. Namun bagi kami, sukses adalah kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, dan kehidupan yang banyak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sesama. Dan untuk meraih itu semua, tentu bukan perkara yang mudah. Kesuksesan harus diperjuangkan dengan kerja keras dan kesungguhan hati. Karena hidup tenang dan bahagia sepenuhnya adalah pemberian Allah. Untuk meraihnya, kami harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam menjalankan syariat, bekerja dengan penuh semangat juang dan pantang menyerah. Kesungguhan untuk terus belajar mengenal dan mencintai Allah dengan sepenuh hati. Itulah jalan panjang kami yang terus belajar mengenai arti sebuah kesuksesan. Selamat ulang tahun yang ke-74 untuk orang tua kita Bapak Haji Sumardiono. Selamat ulang tahun yang ke-56 untuk guru kita semua, Kiai Haji Zian Zanuji. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan usia, dan senantiasa membimbing kami untuk berada di jalan yang Allah cintai. Selamat ulang tahun PT Gading Semesta Utama yang ke-42. Kami mohon doanya agar PT Gading Semesta Utama dan grup bisa menjadi sarana kami dalam mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Terima kasih Bapak Haji Sumardiono dan Bapak Kiai Haji Zian Zanuji yang selalu mendidik dan membimbing kami untuk berada di jalan yang Allah cintai. Terima kasih kepada mitra kerja utama Gading Group, PT Adimix Group, PT Waskita Karya, dan seluruh mitra yang setia bersama kami, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai mitra kerja, juga sebagai saudara dan sahabat. Terima kasih kepada para anjengan, para ustadz, para santri yang mau menerima keberadaan kami dan selalu mendoakan kami dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih kepada keluarga besar Gading Group yang telah bekerja dengan semangat juang yang tinggi, jujur, dan pantang menyerah.